Nah, banyak yang nanya kayak gini, diabetes itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Diabetes itu sembuhnya berapa lama dok? Nah, diabetes sendiri itu penyakit kronis. Dan sampai sekarang kalau mau sembuh total dari diabetes, itu caranya adalah transplantasi pankreas. Jadi bisa dibilang diabetes itu nggak bisa sembuh total kecuali transplantasi pankreas. Nah, pankreas atau pabrik insulinnya yang di bawah ini nih sudah mengalami kerusakan. Tadi nih guys, lo kalian pernah dengar ada klinik atau obat yang mengklaim bisa menyembuhkan diabetes? Ya hampir bisa dipastikan itu nggak bener lah. Maka dari itu, di sini kami akan memaparkan beberapa materi tentang konsep diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Apa itu diabetes? Jadi, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik yang kebanyakan herediter dengan tanda-tanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai dengan atau tidak adanya gejala klinik akut ataupun kronik, sebagai akibat dari kurangnya insulin efektif di dalam tubuh. Jadi, gangguan primer ini terletak pada metabolisme karbohidrat yang biasanya disertai juga dengan gangguan metabolisme lemak dan protein. Askandar 2000. Jadi, bahwa dapat kita simpulkan, penyakit diabetes mellitus adalah penyakit hiperglikemia yang ditandai oleh ketiadaan absolut insulin atau insensitivitas sel terhadap insulin. Corwin 2001. Jadi, untuk klasifikasi DM-nya ini yang pertama ada DM tipe 1. Dan kemungkinan besar ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan patogen atau bibit-bibit penyakit. Justru dia ini malah keliru gitu, sehingga menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Nah, jadi karena kekeliruan sistem imun tersebut ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik atau paparan virus di lingkungannya. Nah, kemudian untuk DM tipe 2-nya ini atau diabetes mellitus tipe 2-nya ini biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia gitu. Kenapa? Karena faktor gaya hidup yang tidak sehat gitu, seperti kurang gerak gitu atau kurang olahraga dan kelebihan berat badan. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 3-nya ini jadi di mana kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Nah, minimnya kadar insulin ke dalam otak ini dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak gitu. Nah, sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Kemudian untuk yang keempat ini ada diabetes gestasional. Jadi, diabetes gestasional ini adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil gitu. Nah, tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan ibu bisa menyerang gitu. Itu menyerang pada ibu hamil gitu walau tidak memiliki riwayat penyakit diabetes. Itu menurut American Pregnancy Association. Untuk klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil ini akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Etiologi diabetes mellitus menurut Smelter dan Barr, penyebab dari diabetes mellitus dibagi menjadi dua. Yang pertama, diabetes tipe 1 yaitu faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Yang kedua, diabetes tipe 2 yaitu usia, obesitas, riwayat keluarga, dan kelompok genetik. Faktor-faktor yang berpengaruh atas terjadinya ulkus diabetikum dibagi menjadi dua, yaitu endogen dan ekstrogen. Yang pertama, faktor endogen, yaitu pertama genetik metabolik, yang kedua angiopati diabetik, dan yang ketiga neuropatik diabetik. Dan faktor ekstrogen terbagi menjadi tiga lagi, yang pertama karena trauma, yang kedua infeksi, dan ketiga obat. Faktor utama yang berperan pada timbulnya ulkus diabetikum adalah angiopati, neuropati, dan infeksi. Adanya neuropati perifer akan menyebabkan hilang atau menurunnya sensasi nyeri pada kaki, sehingga akan mengalami trauma tanpa terasa yang mengakibatkan terjadinya ulkus pada kaki. Gangguan motorik juga akan mengakibatkan terjadinya
hipertrofi pada otot kaki sehingga merubah titik tumpu yang menyebabkan ulcestrasi pada kaki klien. Manifestasi klinis. Ulkus diabetikum akibat mikroangiopatik disebut juga ulkus panas walaupun nekrosis. Daerah akral itu tampak merah dan terasa hangat oleh peradangan dan biasanya teraba pulsasi arteri di bagian distal. Proses mikroangiopati menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Sedangkan secara akut, emboli memberikan gejala klinis 5P, yaitu 1. Pain atau nyeri, 2. Paleness atau kepucatan, 3. Paresthesia atau kesemutan, 4. Pulselessness atau denyut nadi hilang, 5. Paralisis atau lumpuh. Bila terjadi sumbatan kronik, akan timbul gambaran klinis menurut pola dari Fontaine. Stadium 1, yaitu asimptomasis atau gejala tidak khas, yaitu kesemutan. Lalu stadium 2 terjadi claudicatio intermittent. Stadium 3 timbul nyeri saat istirahat. Lalu stadium 4 terjadi kerusakan jaringan karena anoksia atau ulkus. Menurut Smeltzer dan Baer tahun 2001. Lalu klasifikasi menurut Wegner tahun 1983 membagi gangren kaki diabetik menjadi 6 tingkatan, yaitu derajat 0, tidak ada lesi terbuka, kulit masih utuh dengan kemungkinan disertai kelainan bentuk kaki seperti claw dan callus. Lalu derajat 1, ulkus superficial terbatas pada kulit. Lalu derajat 2, ulkus dalam menembus tendon dan tulang. Derajat 3, abses dalam, dengan atau tanpa osteomyelitis. Lalu derajat 4, gangren jari kaki atau bagian distal kaki dengan atau tanpa selulitis. Lalu derajat 5, gangren seluruh kaki atau sebagian tungkal. Berikutnya adalah komplikasi akut pada diabetes mellitus. Yang pertama yaitu ada hipoglikemia. Hipoglikemia ini adalah keadaan kronik dengan gangguan syaraf disebabkan oleh penurunan glukosa darah. Gejala ini dapat ringan berupa gelisah sampai berat berupa koma dengan kejang. Penyebab tersering hipoglikemia adalah obat-obat hiperglikemik oral golongan sulfonylurea. Yang kedua yaitu ada hiperglikemia. Secara anamnesis ditemukan adanya masukan kalori yang berlebihan, penghentian obat oral maupun insulin yang didahului oleh stres akut. Tanda khas dari hiperglikemia ini yaitu disertai dengan dehidrasi berat. Ulkus diabetes ini jika dibiarkan akan menjadi gangren, kulit melepuh, kaki kuku yang tumbuh ke dalam, lalu pembekakan ibu jari, plantar warts, jari kaki yang bengkok, lalu kaki akan menjadi kering dan pecah. Penata laksanaan diabetes mellitus dibagi menjadi 4 pilar, yaitu edukasi, pola makan, olahraga, dan farmakologi. Penata laksanaan yang pertama adalah edukasi. Edukasi yang diberikan adalah pemahaman tentang perjalanan penyakit, pentingnya pengendalian penyakit, komplikasi yang ditimbulkan dan resikonya, pentingnya intervensi obat dan pemantauan glukosa darah, cara mengatasi hipoglikemia, perlunya latihan fisik yang teratur, dan cara mempergunakan fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk mendidik pasien agar pasien dapat mengontrol gula darah, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kemampuan merawat diri sendiri. Penata laksanaan yang kedua adalah pola makan, dengan melakukan diet seimbang untuk mengurangi beban kerja insulin. Dengan standar yang diajukan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak, yang sesuaikan juga dengan kecukupan gizi baik. Jumlah kalorinya juga disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, stres akut, dan kegiatan jasmani untuk mencapai dan mempertahankan berat badan idaman. Jumlah kalori juga yang diperlukan dihitung dari berat badan idaman dikali dengan kebutuhan kalori basal, yaitu 30 kalori per kilogram berat badan untuk laki-laki dan 25 kalori per kilogram berat badan untuk wanita.
Biasanya makanan sejumlah kalori juga dihitung dalam 3 porsi besar. Untuk makanan pagi yaitu 20%, untuk makanan siang yaitu 30%, dan makanan sore yaitu 25%. Serta dengan 2-3 porsi makanan ringan dengan persentase 10-15%. Untuk penata laksanaan yang ketiga adalah olahraga. Jadi latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, bersepeda, jogging, dan berenang. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara teratur, yaitu 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit. Latihan jasmani ini juga sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. Untuk mereka yang relatif sehat, intensitas latihan jasmani bisa ditingkatkan, sementara untuk yang sudah dapat mendapatkan komplikasi diabetes mellitus dapat dikurangi. Dan penata laksanaan yang terakhir adalah farmakologi. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada obat hiperglikemik oral atau OHO. Berdasarkan cara kerjanya, OHO dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pemicu sekresi insulin, yang kedua penambah sensitivitas terhadap insulin, yang ketiga penghambat gluconeogenesis, yang keempat yaitu penghambat glukosidase alfa. Lalu yang kedua ada insulin. Insulin diperlukan pada keadaan penurunan berat badan yang cepat, hiperglikemia berat yang disertai dengan ketoasidosis diabetik, dan gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Lalu bisa juga dengan terapi kombinasi, yaitu pemberian OHO maupun insulin selalu dimulai dengan dosis rendah, untuk kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respon kadar glukosa darah. Tujuan utama penata laksanaan pada diabetes mellitus yaitu ada 8. Yang pertama yaitu ada tujuan diet. Diet merupakan dasar untuk memberikan semua unsur makanan esensial, memenuhi kebutuhan energi, mencegah kadar glukosa darah yang tinggi, dan menurunkan kadar lemak. Kemudian yang kedua yaitu ada latihan. Dengan latihan ini, misalnya dengan berolahraga yang teratur akan menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pengambilan glukosa oleh otot dan memperbaiki pemakaian kadar insulin. Selanjutnya yaitu ada pemantauan. Dengan melakukan pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri, diharapkan penderita diabetes dapat mengatur terapinya secara optimal. Kemudian ada terapi. Tujuan dilakukannya terapi yaitu dilakukannya penyuntikan insulin, sering dilakukan dengan sebanyak 2 kali per hari untuk mengendalikan kenaikan kadar glukosa darah sesudah makan dan pada malam hari. Kemudian ada pendidikan. Tujuan dari pendidikan ini supaya pasien dapat mempelajari keterampilan dalam melakukan penata laksanaan diabetes yang mandiri dan mampu menghindari komplikasi dari diabetes itu sendiri. Selanjutnya ada kontrol nutrisi dan metabolik. Faktor nutrisi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penyembuhan luka. Adanya anemia dan hipoalbuminemia akan berpengaruh dalam proses penyembuhan luka pada diabetes mellitus. Selanjutnya ada stres mekanik. Perlu meminimalkan beban berat atau disebut weight bearing. Pada ulkus, modifikasi weight bearing ini meliputi bed rest, memakai kruk, kursi roda, dan sepatu khusus. Kemudian selanjutnya ada tindakan bedah. Berdasarkan berat ringannya penyakit menurut Wegener, maka tindakan pengobatan atau pembedahan dapat ditentukan sebagai berikut. Tindakan pengobatan atau pembedahan dapat dilakukan dengan 2 derajat. Yang pertama yaitu ada derajat 0. Derajat 0 yaitu perawatan lokal secara khusus tidak ada. Yang kedua yaitu ada derajat 1 sampai 5. Derajat 1 sampai 5 yaitu pengelolaan medik dan bedah minor.
Untuk pemeriksaan penunjangnya ini, menurut Aurora 2007 ini, pemeriksaan itu yang dapat dilakukan itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada postprandial. Jadi postprandial ini dilakukan 2 jam setelah makan atau setelah minum. Lalu angka di atasnya ini atau angka di atas 130 mg per dl ini mengindikasikan dia diabetes gitu. Yang kemudian yang kedua ini ada hemoglobin glikosilat. Jadi HbA1c ini adalah sebuah pengukuran untuk menilai kadar gula darah selama 140 hari terakhir. Jadi angka HbA1c yang melebihi 6,1% ini menunjukkan diabetes. Kemudian yang ketiga ini ada tes toleransi glukosa oral. Jadi setelah berpuasa semalaman ini kemudian pasien diberi air gitu dengan 75 gram gula dan akan diuji selama periode 24 jam gitu. Nah, kalau angka gula darah yang normal 2 jam setelah meminum cairan tersebut itu harus kurang dari 140 mg per dl. Kemudian yang keempat ini ada tes glukosa darah dengan finger stick gitu. Jadi di mana jari itu ditusuk dengan sebuah jarum gitu. Nah, nanti si sampel darah ini diletakkan pada sebuah strip yang dimasukkan ke dalam celah pada mesin glukometer. Nah, kemudian pemeriksaan ini digunakan hanya untuk memantau kadar glukosa yang dapat dilakukan di rumah. Sekian dari kami kelompok 1. Saya Aldira Ipanji Sarpan. Saya Lutfi Hedi Utami. Saya Melida Tiarani Putri. Saya Putri Ayu Sri Rahmawati. Saya Isnaini Azizah. Saya Salmaika Prastuti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.